Siksa kubur. Hari ini Ustadz Z meninggal dunia. Beriringan dengan azan subuh, berita kematiannya disiarkan melalui toa speaker masjid dan membuat seluruh kampung pun akhirnya geger. Padahal baru saja kemarin Ustadz Z terlihat sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dia usianya juga belum terlalu tua. Dan ternyata umur memang hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ustadz Z adalah sosok paling dihormati di desa. Bahkan lebih disegani dibanding para pejabat lokal setempat. Dia konon mendirikan pesantrennya sendiri dan sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Dia juga seorang pendakwah ulung yang cukup terkenal yang kerap diundang kemana-mana. Seluruh hidupnya hanya ditujukan di jalan agama. Karena itulah semua warga berdoa di hari kematiannya saat itu. Sesuai dengan ajaran agama yang disyariatkan, jenazah pun dikebumikan secepatnya. Seluruh warga saat itu menunda semua aktivitas mereka dan ikut membantu proses pemakamannya. Entah siapa yang mengusulkan, tapi tiba-tiba pemakaman tersebut menjadi sangat ramai dan cukup meriah. Gak ada yang sedih. Ustadz Z sering mengajarkan bahwa kehidupan surga jauh lebih baik dibandingkan dunia, dan karenanya tak ada yang meragukan ibadah sang Ustadz dan semua percaya Ustadz Z sudah di tempat yang jauh lebih baik. Akhirnya warga pun berpatungan dan beramai-ramai menjadikan hari itu sebagai hari bersantai sejenak bagi semua penduduk kampung dari aktivitasnya. Setelah pemakaman mereka pun berkumpul di lapangan besar dan menyantap sajian dari kelompok pengajian ibu-ibu yang pernah mengikuti kajiannya. Ustadz Hussein yang merupakan murid beliau ini akhirnya naik ke panggung dan membacakan sejarah riwayat, prestasi hingga biografi sang Ustadz Z semasa awal beliau hingga akhir hayatnya. Pengajian dan juga sholawat terus berkumandang hingga malam hari. Seorang yang bernama Udin, pemuda yang salah satu penggali kubur yang menggali lahan untuk Ustadz Z, pulang dengan perut kekenyangan. Tanpa repot sedikit pun, akhirnya dia gak mau mengganti baju dan dia langsung jatuh tertidur di ranjangnya karena kelelahan. Tidurnya pun sangat lelap, hingga esok harinya matahari sudah meninggi, dia pun baru terbangun. Jika tidak dibangunkan oleh istrinya, mungkin Udin akan tertidur hingga sore hari. Dengan penuh rasa malas saat itu dia sarapan dengan lauk sisa hajatan di kemarin harinya dan bersiap pergi ke ladang sawah untuk menggarap sawahnya meski hari itu sudah terlambat. Lalu tiba-tiba dia pun tersadar. Handphoneku di mana ya? Ujar Udin bertanya pada istrinya. Di teras belakang mungkin bang, kan abang biasa ngopi di situ. Udin pun mengecek ke belakang dan baru ingat dia sama sekali belum minum kopi sejak kemarin. Jadi gak mungkin handphonenya ada di sana. Coba tolong miss call dek, pintanya pada istrinya. Dan istrinya pun menurut mengeluarkan ponselnya dan nada panggilan menyambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya terputus. Udin sama sekali tidak mendengar nada dering ponselnya di daerah sekitar rumahnya. Waduh, apa hilang pas hajatan ya? Dia bertanya-tanya. Oh, mungkin waktu gali kubur mungkin bang, kata istrinya menambahkan. Oh ya udah, kalau gitu nanti pulang dari ladang, abang cari saja di sana. HP butut gitu ya pastinya nggak ada yang ngambil lah ya. Sambil menggerutu, Udin pun pergi ke ladang. Dia melewati pesantren milik Ustadz Z yang telah wafat, dan suasana duka di sana masih tampak melenggang. Nampaknya kegiatan belajar mengajar saat itu di pesantren sedang diliburkan, dan para santri pun berdiam di kamar asramanya masing-masing. Hanya ada seorang pemuda yang bernama Yunus yang sedang menyapu di gerbang pesantren tersebut. Konon Yunus adalah anak yatim piatu yang diangkat Ustadz Z sebagai pengelola dari pesantrennya. Tak ada yang tahu cikal bakal dan riwayat pemuda tersebut dan siapakah orang tuanya.
Dan konon rumornya yang beredar dia diletakkan begitu saja saat dia kecil di depan gerbang pesantren belasan tahun yang lalu. Dan akhirnya Udin pun bergegas menyelesaikan pekerjaannya di ladang dan mulai mencari ponselnya yang hilang tersebut. Benar kata istrinya, ponselnya yang butut pastinya nggak akan menarik siapa-siapa untuk menjadi perhatian untuk mencurinya. Ponsel itu pasti terjatuh di suatu tempat. Udin pun mengingat-ingat lagi kapan terakhir dia memakai ponselnya. Dia lalu mengingat mendapatkan telepon dari Ustadz Hussein saat sedang menggali kubur dari Ustadz Z. Udin pun mulai mencari ke kuburan Ustadz Z. Meski hanya ponsel butut, tapi ada banyak nomor penting di ponsel tersebut. Udin pun berusaha menemukan ponselnya sebelum matahari pun terbenam, tapi hasilnya tetap nihil. Tanah di sekitar kuburan Ustadz Z masih bersih tanpa tanda-tanda adanya ponsel dirinya. Kalaupun benar ponselnya jatuh di sekitar sini, pasti sudah ada yang mengambil dan membuangnya. Udin pun melirik ke gundukan tanah makam sang ustadz. Bisa saja ponselnya terjatuh dan ikut terkubur di dalam sana, pikirnya. Apakah dia tega membongkar makam sang ustadz untuk sesuatu yang memang belum pasti, katanya dalam hati. Dan kemudian Udin pun mendengar suara dengan penuh samar-samar dari dalam makam di depannya. Suaranya tersebut seperti sangat-sangat sayu dan samar sekali, perlahan tapi terdengar jelas. Tapi Udin mengenali sekali suara nada dering ponselnya tersebut. Wah, tak salah lagi, ponselnya benar-benar terkubur di dalam makam Ustadz Z. Lalu Udin pun menoleh ke kiri dan ke kanan. Area pemakaman tampak sepi dan langit pun sudah mulai gelap. Memang jarang ada yang datang jika sudah gelap begini. Mungkin gak akan masalah kali ya kalau dia menggali sedikit, toh makamnya juga masih baru. Gak akan ada yang tahu asalkan dia merapikannya lagi nanti. Akhirnya dengan nekat pun Udin mulai menggali dengan kedua tangannya sendiri dan juga alat seadanya. Untunglah tanah makam tersebut masih lembek dan juga kering. Dia jadi bisa menggali dengan cepat dan dia bisa mendengar suara ponselnya yang masih berdering namun samar. Jadi dia menggali lebih dalam lagi dengan penuh semangat. Udin nyaris mengutuk saat akhirnya tangannya mencapai dan menyentuh kayu penutup liang lahat dari kubur sang ustadz. Tampaknya ponselnya jatuh ke dasar bersama jenazah Ustadz Z. Persetanlah, pikirnya dalam hati saat itu. Sudah basah sekalian saja menyelam, katanya dalam hati. Akhirnya dia pun nekat membuka papan kayu tersebut. Dia menoleh dan menutup sebelah mata agar gak perlu melihat wajah sang ustadz yang sudah menjadi mayit. Untunglah dia berhasil menemukan ponselnya. Dan sekarang Udin hanya perlu memperbaiki makam dan segera pulang. Namun tiba-tiba, tolong! Suara yang menggetarkan dan sangat lirih namun mengerikan terdengar jelas di kuping Udin yang merasa seperti di dalam mimpi saat itu. Dia merasa ada sesuatu yang sudah membuatnya berhalusinasi sehingga tubuhnya tak merespon apa yang setengah dia lihat saat itu di depannya. Dia mencoba menenangkan diri. Semuanya baik-baik saja, katanya dalam hati. Tak ada apapun yang terjadi. Dengan penuh semangat, akhirnya kemudian suara teriakan paling mengerikan tersebut membuat Udin ikut berteriak juga. Secara refleks, dia meloncat dan merangkak keluar dari liang lahat dan dia mencoba berlari untuk menjauh. Suara teriakan itu tak mengecil sedikit pun, seolah-olah makin menyayat isi hati dan juga telinganya yang memiliki suara yang benar-benar sangat lantang tanpa perlu menarik napas sedikit pun. Suara lolongan tersebut memang benar berasal dari dalam liang lahat tersebut. Namun kemudian tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang dengan lantang dan secara ajaib suara teriakan itu pun terhenti. Udin yang masih merasa shock dengan apa yang dia lihat dan dengar, semua terasa tidak nyata hingga dia meragukan apa yang baru saja terjadi. Itu pasti cuma imajinasi dalam hatinya. Tak mungkin seperti itu ada dalam kehidupan nyata, katanya. Udin pun menemukan kembali tenaga untuk berdiri tegak
dan dia melihat liang kubur yang harus segera dia perbaiki. Dia bisa saja saat itu langsung pergi sebetulnya, namun dia tahu apa yang dia lihat akan menghantuinya seumur hidup. Untuk itulah akhirnya Udin memberanikan diri melangkah mendekati liang lahat Ustadz Z. Nafasnya tersengal dan memberat. Seluruh bagian tubuhnya memberontak seolah memberitahunya untuk segera pergi secepatnya. Namun Udin membuka mata lebar-lebar dan melihat jelas apa yang ada di dasar makam. Ternyata Ustadz Z balik menatapnya dengan tajam dan mengerikan. Perut Udin saat itu langsung bergejolak penuh dengan rasa jijik dan mual. Dia tak salah lihat lagi. Ya betul, Ustadz Z hidup kembali meminta tolong kepadanya dan berkata dengan lantang sambil dengan suara yang sangat mengerikan, "Tolong, mintalah anak-anakku berdoa untukku." Wajah itu bukan lagi wajah Ustadz Z yang penuh dengan senyum dan karisma yang selama ini Udin kenal semasa hidup. Kulit wajahnya terlihat terkelupas dan penuh darah serta nanah. Darah pun bercucuran tanpa henti dan ekspresi sang ustadz tampak seperti sudah mengalami penderitaan berat seumur hidupnya. Udin tidak mengatakan apapun, dia sudah cukup melihat. Segera dia menaruh kembali papan kayu dan memperbaiki tanah kuburan Ustadz Z. Saat azan berhenti berkumandang, dia masih mendengar suara teriakan minta tolong yang sangat menyiris hati dan menyayat telinganya. Sangat memilukan terdengar saat itu dan sangat mengerikan. Tapi dia terus mengubur tanah dan bergegas pulang ke rumahnya. Berhari-hari Udin dihantui mimpi buruk dan juga rasa ketakutan yang amat sangat. Dia nggak berani menceritakan apapun yang dia lihat pada siapapun, termasuk pada istrinya. Dia mencoba melupakan, tapi setiap detil wajah Ustadz Z terus saja terbayang-bayang dan itu membuatnya ketakutan dan nyaris gila. Dia masih mengingat apa yang Ustadz Z katakan padanya, tapi apa yang dia maksud tersebut dia nggak tahu. Istri dari Ustadz Z konon sudah lama meninggal dunia beberapa tahun silam dan dia cuma punya anak satu yang konon kuliah di luar negeri. Udin sama sekali tidak melihat anak itu saat pemakaman ayahnya. Tampaknya dia tidak pulang meski ayahnya meninggal dunia. Udin merasa ada yang janggal dan dia harus mencari tahu jawabannya. Dia harus melenyapkan semua ketakutan ini dari dalam dirinya. Udin pun memutuskan mendatangi Ustadz Husein di pesantren. Malangnya saat itu sang Ustadz sedang berada di luar kota untuk jadwal pengajian panggilan. "Maaf bang, kalau ada pesan biar nanti saya sampaikan," kata Yunus sang pemuda yang mengelola pesantren tersebut. Dan seraya meminta maaf padanya. Menurutnya Ustadz Husein baru akan kembali seminggu lagi. Udin tidak bisa menunggu 1 minggu rupanya. Lalu dia berkata, "Kamu tahu nggak nomor telepon anak Ustadz Z?" Lalu Yunus menyimitkan kedua matanya sambil menahan rasa curiga memandang Udin. "Emang buat apa sih bang?" Udin akhirnya ragu, namun sejenak dia sebenarnya tak terlalu mengenal Yunus, tapi dia bukan orang yang banyak omong. Udin merasa cemas, tapi setelah dipikir-pikir berkali-kali, dia sama sekali tidak melakukan kejahatan. Akhirnya Udin pun menceritakan semua yang telah dialami di makam Ustadz Z kemarin. Yunus mendengarkan dengan penuh antusias tanpa menyela sedikit pun. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, meski cerita Udin terdengar seperti karangan siksa kubur dari film dongeng-dongeng horor. Pak Ustadz ini sepertinya mendapatkan siksa kubur rupanya, bisik Yunus pelan. Saat itu Udin benar-benar menceritakan semuanya. Ada yang aneh dari pemuda tersebut dalam hati Udin. Dia terlalu tenang. Yunus tidak peduli pada Ustadz Z sudah membesarkannya sejak dia masih kecil. Ustadz Z minta anak-anaknya berdoa untuk dirinya. Kira-kira apa maksudnya dari anak-anak tersebut ya? Kamu tahu nggak Yunus? Bukankah anaknya ini cuma satu? Lalu Yunus pun bergumam, satu gudang kali maksudnya. Tiba-tiba saja alis dari mata Udin pun mengerucut mendengar perubahan nada suara yang mendadak tersebut. Ada getaran dendam di udara dan itu membuat Udin pun bergidik.
Ustadz Z diidolakan satu kampung, Bang. Tapi nggak ada yang tahu siapa dia yang sebenarnya. Semua orang memuja dia. Nggak ada yang berani menentang orang yang paling paham dalam agama di kampung ini, kata Yunus pada Udin. Maksudmu dia sebenarnya orang jahat gitu? Yunus pun akhirnya mengangguk perlahan. Sikap santri pendiam berwajah datar tersebut menghilang digantikan sosok seorang anak yang tampak begitu kecewa dengan orang dewasa. Di wajah yang biasa tanpa ekspresi itu kini ada kejijikan yang begitu mendalam dan sangat jelas. Ustadz Z punya banyak anak, Bang. Aku nggak punya bukti, tapi aku sudah lihat sendiri setiap tahun ada saja santriwati di sini yang melahirkan di pesantren ini. Namun warga kampung tidak ada yang pernah tahu. Udin pun yakin dia salah dengar, tapi Yunus tetap berbicara tanpa memperdulikannya. Dia sering keluar kota, menjual barang-barang karomah dengan harga yang sangat mahal. Padahal itu cuma barang buatan penduduk kampung, kata Yunus. Banyak pejabat mendekatinya untuk mendapatkan suara. Di kampung ini dia memang tampak sederhana, tapi di luar sana dia memiliki rumah bertingkat dan juga mobil mewah yang cukup banyak. Tak ada yang mulia dari orang macam ini. Dia cuma orang licik yang memanfaatkan orang-orang dungu yang memang bisa dikelabuinya. Akhirnya, giliran Udin yang diam tak berkata apapun. Dia menolak untuk mempercayai sesuatu yang mengada-ngada seperti itu. Tapi setelah melihat makam Ustadz Z, dia sama sekali tak bisa membantah Yunus sedikit pun. Dia nggak tahu mana yang harus dia percaya. Waktu aku menggali kubur itu, Ustadz Z berhenti teriak saat azan maghrib. Apakah itu engkau yang sedang azan, wahai Yunus? Apa jangan-jangan? Udin tidak melanjutkan dan Yunus pun cuma memilih diam. Meski demikian, dia berkata, Bang Udin, ada 3 amalan yang terus mengalir meski kita sudah mati nanti. Ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Aku akan terus berdoa, Bang. Abang juga banyak-banyak beribadah. Ajarilah anak-anak abang untuk mengaji. Dengan satu lambaian tangan, akhirnya Udin tahu bahwa siapa sosok dari Yunus ini, yang tak lain adalah anak dari Ustadz Z sendiri, dari salah satu santriwati di pesantren tersebut yang dulu pernah melahirkan. Namun akhirnya Yunus menyembunyikan itu seumur hidupnya. Akhirnya Udin pun pulang dengan penuh tanda tanya. Udin pergi dengan kepala yang jauh lebih berat saat itu. Dia sudah mempelajari sesuatu yang tak ternilai harganya di hari itu. Udin gak tahu akan jadi apa nasib Ustadz Z di alam kuburnya kelak. Tapi seseorang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa hidup. Itulah yang paling dia ingat dari ceramah Ustadz Z. Akhirnya Udin pun memutuskan untuk pulang dan mengambil air wudhu dan mulai mengaji. Sejak saat itu Udin sangat rajin sekali beribadah tanpa melewatkan ibadah dalam kehidupannya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih mau menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.